Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Halu Oleo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia Murni. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM F1C124067. Dan saya Sutri dengan NIM F1C124074. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah keselamatan dan manajemen lab dengan judul Bahaya Bahan Kimia Formaldehida CH2O dan penanganannya serta kasus yang pernah terjadi. Langsung saja, teman saya akan membahas materinya. Bahaya bahan kimia formaldehida CH2O dan penanganannya. Pendahuluan. Formaldehida CH2O adalah senyawa organik sederhana yang tergolong dalam kelompok aldehida. Dalam kondisi standar, formaldehida berbentuk gas tak berwarna dengan bau yang sangat menyengat dan khas. Secara industri, formaldehida digunakan dalam pembuatan resin perekat, pengawet, dan disinfektan. Meskipun penggunaannya luas, formaldehida dikenal sebagai bahan kimia yang sangat berbahaya. Rumus kimianya CH2O, massa molarnya 30,03 gram per mol. Wujudnya gas tak berwarna, larut dalam air sebagai formalin. Bau, menyengat dan tajam, titik didihnya minus 19 derajat Celcius. Kelarutannya sangat larut dalam air dan alkohol. Sifat kimia, reaktif, mudah mengalami polimerisasi dan oksidasi. Bahaya terkena tangan. Efeknya itu menyebabkan iritasi kulit, kemerahan, dan perih. Paparan berulang bisa disebabkan dermatitis kontak alergi. Untuk penanganannya, yang pertama, segera cuci area yang terkena dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit. Yang kedua, lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Yang ketiga, jika iritasi berlanjut, segera konsultasikan ke tenaga medis. Jika terkena mata atau bahaya terkena mata, efeknya itu iritasi berat, rasa perih, kemerahan, hingga kerusakan kornea jika tidak segera ditangani. Untuk penanganannya, yaitu bilas mata menggunakan ice wash station atau air bersih mengalir selama 15 menit sambil membuka kelopak mata. Yang kedua, jangan menggosok mata. Yang ketiga, segera dapatkan bantuan medis. Bahaya terhirup. Efeknya itu iritasi saluran napas, batuk-batuk, sesak nafas, dan pusing. Paparan jangka panjang bisa disebabkan risiko kanker nasofaring dan leukemia. Penanganannya yaitu pindahkan korban ke tempat dengan area udara. Yang kedua, longgarkan pakaian dan bantu bernafas. Yang ketiga, jika gejala parah, berikan oksigen dan hubungi layanan medis. Selanjutnya adalah bahaya tertelan. Efeknya itu rasa terbakar di tenggorokan, mual, muntah, sakit perut, dan dosis tinggi bisa sebabkan gagal organ dan kematian. Untuk penanganan, jangan paksa muntah. Terus yang kedua, berikan air atau susu hanya jika korban sadar sepenuhnya. Selanjutnya, segera bawa ke unit darurat. Selanjutnya adalah bahaya jika tertumpah. Efeknya itu, uap beracun dapat menyebar dan memengaruhi pernafasan. Tumpahan bisa merusak permukaan atau bahkan membahayakan orang sekitarnya. Untuk penanganannya, yaitu pertama, evakuasi area menggunakan APD lengkap. Yang kedua, tutup tumpahan dengan menyerap inners. Terus yang ketiga, bersihkan dan buang limbah sesuai prosedur B3. Selanjutnya, penanganan bahan. Yang pertama, gunakan APD lengkap, sarung tangan, masker, gugus, dan juga jas lab. Yang kedua, bekerja di foam hut atau hindari hirup uap berbahaya. Yang ketiga, penyimpanan aman, simpan di wadah tertutup dan beri label bahan berbahaya. Yang keempat, jika tumpah, segera evakuasi, serap dengan pasir kering atau bahkan bersihkan pakai APD. Terus yang kelima, jika terkena tubuh, kulit ataupun mata, bilas air mengalir 15 menit, dan jika terhirup, pindah ke udara segar, dan jika tertelan, jangan muntah, beri air jika sadar dan segera bawa ke RS. Untuk kesimpulannya, formaldehida CH2O adalah bahan kimia beracun yang baik digunakan di industri dan laboratorium. Paparan formaldehida dapat menyebabkan iritasi kulit, kerusakan mata, gangguan pernafasan, hingga resiko kanker. Penanganan dan paparan harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk mencegah efek jangka panjang, dan penting untuk selalu menggunakan alat pelindung diri
seperti APD dan bekerja di ruang berventilasi baik dan foam hard. Edukasi dan kewaspadaan terhadap bahan kimia ini sangat penting untuk keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu kasus formaldehida yang pernah terjadi di pabrik furnitur Jepara pada tahun 2019. Kronologinya, pada September 2019, pabrik furnitur skala menengah di Jepara mengalami kecelakaan akibat paparan formaldehida berlebihan. Lebih dari 21 pekerja mengalami gejala keracunan saat menangani perekat berbasis formalin tanpa sistem ventilasi yang memadai. Akibatnya, seorang pekerja senior dirawat intensif selama 2 minggu akibat gangguan pernapasan akut. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menemukan kadar formaldehida lebih dari 0,1 ppm, melebihi ambang batas aman. Pabrik ditutup sementara hingga sistem keselamatan diperbaiki. Penanganannya, pemerintah daerah memberikan teguran keras dan mewajibkan perbaikan sistem ventilasi. Kasus ini memicu reformasi besar dalam standar keselamatan industri furnitur di Jawa Tengah. Berikutnya yaitu profil singkat korban dan situasi. 10-15 September tahun 2019. Informasi korban utama. Nama, identitasnya dilindungi. Dia adalah seorang pekerja senior. Usia perkiraannya yaitu sekitar 35-45 tahun. Latar belakang pekerja berpengalaman di industri furnitur Jepara dengan masa kerja 8 tahun lebih. Lokasi kerja pabrik furnitur skala menengah di Jepara, Jawa Tengah. Tanggal insiden yaitu tanggal 10-12 September 2019. Bidang kerja bagian pelapisan kayu dan finishing furnitur menggunakan perekat berbasis formalin. Kemudian yang terjadi hari itu di pabrik yaitu proses produksi sedang berlangsung. Pabrik sedang menjalani periode produksi tinggi untuk memenuhi pesanan furnitur ekspor. Proses pelapisan kayu menggunakan perekat berbasis formalin dalam volume besar. Aktivitas finishing furnitur dilakukan secara intensif dengan bahan kimia formaldehida. Pekerja bekerja dalam shift panjang untuk mengejar target produksi. Selanjutnya yaitu kronologi kejadian, yaitu pada tanggal 10 September tahun 2019. Gejala hari pertama. Pada pagi hari, proses pelapisan kayu dimulai dengan volume perekat formalin lebih besar dari biasanya. Siang hari, beberapa pekerja mulai mengeluh pusing, iritasi mata, dan batuk-batuk. Sore hari, gejala semakin memburuk, namun produksi tetap dilanjutkan. Pada malam hari, pekerja pulang dengan kondisi tidak fit namun belum menyadari penyebabnya. Pada tanggal 11 September 2019, kondisi memburuk. Gejala tidak membaik setelah istirahat semalam. Lebih banyak pekerja mengalami keluhan serupa, iritasi mata dan tenggorokan semakin parah, batuk kering berkelanjutan pada sebagian besar pekerja. Kemudian pada tanggal 12 September 2019, mereka mengalami krisis kesehatan. Pada pagi hari, seorang pekerja senior mengalami sesak napas berat. Kondisi pekerja memburuk drastis hingga kehilangan kesadaran. Pekerja dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi gawat darurat. Produksi akhirnya dihentikan setelah kejadian ini. Pada tanggal 13-14 September tahun 2019, dilakukannya investigasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melakukan pemeriksaan mendadak. Pengukuran kualitas udara menunjukkan kadar formaldehida lebih dari 0,1 ppm. Investigasi sistem ventilasi mengungkap kondisi yang sangat buruk. Dokumentasi kondisi kerja dan wawancara dengan pekerja. Pada tanggal 15 September tahun 2019, penutupan sementara. Aktivitas produksi dihentikan secara resmi. Pabrik dinyatakan tidak layak operasi hingga perbaikan dilakukan. Berikutnya faktor-faktor penyebab utama. Yang pertama yaitu sistem ventilasi yang sangat buruk. Tidak ada sistem exhaust yang memadai untuk mengeluarkan uap formaldehida. Ventilasi alami tidak cukup untuk area produksi dengan bahan kimia berbahaya. Ruang kerja tertutup tanpa sirkulasi udara yang proper. Tidak ada foam hood atau local exhaust ventilation di area pelapisan. Yang kedua, kelalaian penggunaan APD. Pekerja tidak menggunakan masker respirator yang sesuai untuk vapor organik. Tidak ada kacamata safety atau pelindung wajah. APD yang tersedia hanya masker kain biasa yang tidak efektif.
Sarung tangan tidak tahan terhadap penetrasi bahan kimia. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan pelatihan. Tidak ada pelatihan khusus tentang bahaya formaldehida. Supervisor tidak memahami resiko kesehatan dari paparan berkelanjutan. Tidak ada protokol keselamatan kerja yang jelas. Pekerja tidak diedukasi tentang gejala keracunan formaldehida. Yang keempat, yaitu manajemen resiko yang tidak ada. Tidak ada monitoring rutin kualitas udara di tempat kerja. Tidak ada sistem deteksi dini paparan bahan berbahaya. Jam kerja berlebihan tanpa mempertimbangkan resiko paparan. Tidak ada program pemeriksaan kesehatan berkala untuk pekerja. Selanjutnya yaitu dampak kesehatan dan institusional. Yang pertama, dampak kesehatan langsung. 1. Pekerja mengalami gangguan pernapasan akut, dirawat intensif 2 minggu. 5. Pekerja mengalami iritasi mata dan tenggorokan yang memerlukan pengobatan medis. 15 lebih pekerja mengalami gejala ringan seperti pusing, batuk, dan mual. Tidak ada korban jiwa, namun beberapa pekerja mengalami dampak jangka. Selanjutnya, dampak institusional dan regulasi. Pabrik diberikan teguran keras dan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah. Produksi dihentikan selama periode perbaikan menyebabkan kerugian finansial. Reputasi, citra industri furnitur Jepara terpengaruh dalam hal keselamatan kerja. Regulasi, menjadi kasus rujukan untuk pengetatan pengawasan industri furnitur di Jawa Tengah. Selanjutnya, tindakan perbaikan yang wajib dilakukan. Pertama, perbaikan teknis. Sistem ventilasi baru, instalasi exhaust fan industrial, dan sistem sirkulasi udara. Monitoring kualitas udara, pemeriksaan rutin kadar formaldehida di udara, redesain layout, pemisahan area produksi dengan bahan kimia dari area umum. Yang kedua, perbaikan administratif, pelatihan ulang. Seluruh pekerja wajib mengikuti training keselamatan kerja, protokol kerja baru, pembatasan jam kerja di area berisiko tinggi. Pengawasan ketat, supervisor diwajibkan memahami manajemen risiko kimia. Yang ketiga, perbaikan APD dan prosedur. APD standar, penyediaan masker, respirator, kacamata safety, sarung tangan, chemical resistant. Prosedur darurat, pembuatan SOP untuk penanganan kecelakaan kimia. Rotasi kerja, implementasi sistem rotasi untuk mengurangi paparan individual.